Abraham. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Kristiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Welcome, Lord. Salah satu cerita paling terkenal tentang Abraham adalah bahwa dia cukup percaya kepada Tuhan untuk rela mengorbankan putranya Ishak jika Tuhan menginginkannya. Jika Anda mengetahui cerita ini, Anda juga tahu bahwa Tuhan menyediakan seekor domba jantan untuk menggantikan Ishak di altar pada menit terakhir. Tetapi berikut adalah beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang patriark ini. 1. Abraham sudah tua ketika Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan rumahnya. Anda mungkin mengetahui bahwa Abraham sudah tua ketika Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki. Dia sudah tua bahkan sebelum dia memulai perjalanannya dengan satu-satunya Tuhan yang benar. Pada usia 75 tahun, Abraham tinggal di Haran ketika Tuhan membuat dirinya dikenal dan memanggilnya untuk pergi. Tuhan mengundang Abraham ke dalam hubungan baru dengan penciptanya dan ke dalam dunia dan pandangan hidup yang sama sekali baru. Itu 25 tahun kemudian, ketika Abraham bahkan lebih tua, bahwa dia dan istrinya Sarah akhirnya dikaruniai Ishak. Semuanya merupakan pengingat yang bagus bahwa tidak ada kata terlambat untuk tunduk pada rencana Tuhan bagi hidup Anda. 2. Abraham tinggal di Mesopotamia, yang dikenal oleh para ahli sebagai salah satu peradaban pertama di dunia. Kitab suci memberitahu kita bahwa Abraham adalah penduduk asli Ur, sebuah kota yang terletak di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia dianggap sebagai peradaban pertama yang dikenal di dunia, dan menurut para arkeolog, Ur adalah kota pelabuhan utama dan pusat kota yang terletak di Teluk Persia. Dari kota tepi laut inilah Tuhan memanggil dia. Setelah menghabiskan hidupnya di kota yang ramai di tepi air, Abraham pasti menemukan kehidupan seorang penggembara sebagai suatu transisi besar. 3. Abraham dibesarkan oleh orang tua yang menyembah berhala. Abraham mungkin telah dipanggil dari kehidupan kota untuk menyingkirkannya dari godaan di rumah. Pada Yosua 24 ayat 2. Ini memberitahu kita bahwa ayah Abraham adalah penyembah berhala, yang kemungkinan berarti bahwa penyembahan berhala juga akrab bagi Abraham. Meninggalkan rumah ayahnya berarti meninggalkan segala sesuatu yang familiar, termasuk agamanya. Tuhan baru ini, Yahweh, pasti tampaknya sangat misterius karena dia memilih untuk berkomunikasi langsung dengan Abraham. Sementara berhala palsu masa muda Abraham dipahami sebagai dewa jauh yang tidak berhubungan secara pribadi. Perbedaan ini mungkin menjadi salah satu faktor penentu pilihan Abraham untuk mengikuti pimpinan Tuhan. 4. Kebohongan Abraham tentang Sarah sebagai saudara perempuannya tidak sepenuhnya kebohongan. Setiap pernikahan penuh dengan kesalahan ketika dua orang menjadi satu. Tetapi Abraham membuat beberapa kesalahan besar dan tampaknya tidak belajar darinya. Saat bepergian, Abraham memberitahu dua raja yang berbeda bahwa istrinya Sarah sebenarnya adalah saudara perempuannya, sehingga dia tidak akan disakiti. Untungnya, kedua raja menemukan kebenaran dan mengembalikan Sarah kepada suaminya. Tetapi apakah Abraham benar-benar berbohong? Dalam Kejadian 20 ayat 12. Setelah diketahui, Abraham menjelaskan kepada Raja Abimelek bahwa Sarah adalah putri ayahnya, tetapi bukan dari ibunya. Apakah ini bermasalah? Belum tentu. Hukum Mosaik tentang pernikahan di antara anggota keluarga tidak akan ditulis selama 500 tahun lagi.
Selain itu, dalam Alkitab, kata-kata seperti saudara perempuan dan saudara laki-laki digunakan secara longgar dan dapat merujuk pada kerabat yang lebih jauh serta saudara kandung yang sebenarnya. 5. Abraham adalah keturunan generasi ke-10 dari Nuh. Pada zaman Nuh, setiap keluarga lainnya disapu bersih oleh banjir, yang berarti bahwa setiap manusia di bumi adalah keturunan Nuh dan keluarganya. Abraham jelas tidak terkecuali. Nuh memiliki 3 putra, Sem, Ham, dan Yafet. Abraham berada di garis keturunan Sem dan merupakan keturunan generasi ke-10 dari Nuh. 3 generasi kemudian, cucu Abraham, Yakub, dan istri-istrinya memiliki 12 putra yang menjadi kepala 12 suku Israel. 6. Abraham membantu mengantarkan bangsa yang dijanjikan dan tanah yang dijanjikan, tetapi yang dia miliki hanyalah sebuah tanah kuburan. Dalam janji pertama Tuhan kepada Abraham, Tuhan menyuruhnya meninggalkan rumah tangga ayahnya untuk melakukan perjalanan ke negeri baru. Abraham adalah teladan iman yang luar biasa ketika dia berusaha untuk taat kepada Tuhan. Namun, dia tidak pernah mengalami pemenuhan janji ini dalam hidupnya. Bahkan, Abraham menjalani hidupnya sebagai pengembara, terus-menerus bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Satu-satunya tanah yang dia miliki secara pribadi adalah tanah kuburan, sebuah gua di ladang yang dibeli Abraham dari orang Het agar dia bisa menguburkan Sarah saat Sarah meninggal. Tanah kuburan ini berfungsi sebagai representasi dari tanah perjanjian yang suatu hari nanti akan ditaklukkan oleh Yosua. 7. Ishak dan Ismail memiliki 6 saudara tiri. Setelah Sarah meninggal pada usia 127 tahun, Abraham mengambil istri lain yang bernama Keturah, dan bersama-sama mereka memiliki 6 putra. Nama mereka adalah Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Sua, yang terdapat pada Kejadian 25 ayat 1-2. Ketika Abraham meninggal, Ishak dan Ismail menguburkan ayah mereka bersama Sarah.